Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Jadi saya akan bahas saham-saham perbankan ya, umumnya bank kecil ya, bank buku 1 dan 2 ya, yang kecil-kecil ya. Saya mulai langsung dengan saham AGRS ya. Jadi saham AGRS ini untuk saya bacakan ulang mengenai right issue yang sudah selesai ya. Jadi dia AGRS tanggal 9 Juni 2021 adalah come date-nya untuk right issue ya. Jadi dia 20 saham lama berhak untuk membeli 13 lembar saham baru ya dengan harga di 170. Jadi kalau dihitung harga teoritisnya dia harganya di 388 ya. Jadi kalau kita perhatikan di chart mingguannya AGRS ya. Di sini dia candlenya higher low, higher high dan higher close ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk AGRS ya, ketika terjadi cum date ya, di sini tanggal 9 Juni 2021 ya. Jadi di sana adalah cum date-nya. Untuk right issue-nya ya. Jadi dia di sini 388, besoknya dibuka 388 ya. Jadi harga teoritisnya di 388 ya. Jadi setelah dibuka dia naik ya 2 hari, kemudian nggak lama lagi dia turun drop terus ya sampai ke bawah ya, bahkan jauh di bawahnya harga teoritisnya 388 ya. Sebentar saya tebalkan aja yang harga teoritisnya ya supaya mudah diingat. Ini 388 ya. Jadi kurang lebih ini kalau saya tarik Fibonacci retracement ya dari swing high-nya di sini dan swing low-nya ya, dia kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8% ya. Itu untuk AGRS. Jadi Pak Sunar kira-kira trennya bagaimana, karena ini sepertinya dia sudah berhasil higher high ya, tapi dia ditutup di bawahnya 280. Bagaimana Pak Sunar? Nah kita lihat sebelumnya gini ya. Ini garis-garisnya sudah saya kasihkan. Ini adalah saran buy on weakness ya, tetap sama ya. Jadi yang mau buy on weakness AGRS silakan tunggu di area 220 atau 234. Kalau yang sudah punya AGRS ya tinggal pasang trailing stopnya di 255 dan 234 ya. Maksimum stop lossnya pasang aja di 216 ya. Kalau sudah punya AGRS ya. Memang agak jauh sedikit. Kemudian yang belum punya kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh-boleh saja ya untuk buy AGRS ya. Tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif langsung banyak gitu enggak ya. Buy sebagian, pasang stop lossnya di 255, 234 dan 216 ya, di 3 level ya. Jadi nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 280, boleh tambah lagi ya, average up. Kemudian naik lagi ke atas 310, tambah lagi. Naik lagi ke atas 350, tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil kembali ke harga teoritisnya ya, 388 ya. Seperti itu ya. Harusnya sih kalau memang proses right issue-nya berhasil ya, sebelumnya dia diturunkan dalam ya, kemudian dinaikkan lagi, ini sideways lama. Nah sekarang ini sudah ada tanda-tanda ya, tapi misalnya tanda-tandanya ini masih belum begitu pasti ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari volumenya dia mulai menanjak ya, tapi kalau bicara mengenai volume agak susah ya bicara mengenai AGRS karena sebelumnya memang volumenya sangat tidak liquid dari sini ya. Kemudian tiba-tiba turun dalam, ini banyak aktivitas di sini. Di sini waktu naik gini volumenya naik ya, seperti itu ya. Jadi ada kecenderungan mungkin ada yang akumulasi ya, seperti itu ya, setelah diturunkan dalam AGRS ya. Jadi kita strateginya banyak bertahap aja, mulai dari sekarang boleh ya, nanti naik lagi ke atas 280 tambah lagi, naik lagi ke atas 310 tambah lagi, naik lagi ke atas 350 ya, tambah lagi. Mudah-mudahan tercapai target 388 sampai 400 ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8%. Itu untuk AGRS. Berikutnya untuk BBKB ya. Jadi untuk Bank KB Bukopin ya, jadi dia ini sempat naik ya, naiknya untuk ekor tinggi gini ya. Kalau kita lihat dari chart weekly-nya dia sih masih cenderung sideways ya. Jadi dia bertahan di atasnya support areanya ini ya, 396 ya. Jadi kalau kita lihat dia higher low, higher high, close-nya juga higher ya. Memang dia di sini suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Ini kalau kita lihat ya, 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau suka membentuk ekor ke atas ya, ya kita strateginya kalau dia
sudah harganya di bawah mendekati dengan low-nya ya. Selama dia bertahan di atas 396 untuk BBKP ya, dia masih ada harapan ya, seperti itu ya. Jadi asal dia selama bertahan di atas 396 ya, dia masih potensial untuk paling nggak dia rebound sampai 460-an ya. Kurang lebih di kalau kita perhatikan di Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi Fibonacci retracement ini saya tarik dari paling bawah di sini dengan paling atas ya. Jadi kalau 50%-nya kurang lebih di area 460-an ya, 462 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil mencapai target minimal lah ya, 458 ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja stop di 406 dan 396. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Dengan catatan kalau dia turun banyak 406 dan 396, lebih baik jual dulu ya. Buy-nya bertahap aja kalau buy sekarang. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 414 ya. Ini yang sebelumnya ya. Tanggal 27 Juli naik ke atas 414 tambah lagi, naik lagi ke atas 428 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 444 boleh tambah lagi. Target price terdekatnya di atas di sekitar area 458 sampai 462 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 462, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh tambah lagi. Ikutin aja garis-garisnya ya, 472, 480. Target price terdekatnya kurang lebih sekitar 488 ya. Itu untuk BBKP ya. Mungkin sentimen positifnya untuk BBKP ya. Dia ratingnya dinaikkan kembali ya. Jadi sebelumnya dia dari AA- ya, rating dari Fitch rating ya, dinaikkan ke menjadi AAA ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja ada perbaikan ya. Sebelumnya dia memang kena masalah yang cukup serius ya, BBKP ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil kembali. Jadi yang trading bisa untung gitu ya. Apalagi yang sudah punya barang di atas ya, bisa aja untung kembali ya, jual ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan kita doakan naik. Kalau belum punya ya belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Pokoknya intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Memang dia kecenderungan masih sideways ya. Dan ini sidewaysnya dia selama bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Di atasnya 371 ya. Ya kita pakai acuan 370 lah. Selama di atas 370 sebenarnya dia masih potensial rebound ya. Walaupun tren jangka menengahnya dia masih cenderung lesu ya, cenderung downtrend lah, boleh dikatakan begitu. Tapi dia masih bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8% ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik rebound ya. Untuk BBKP. Berikutnya untuk baca ya, Bank Capital Indonesia. Jadi kalau baca ini weekly-nya dia lower low, tapi dia di sini higher close. Kalau high-nya dia higher high ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Secara kasat mata dia memang cenderung sideways ya di sini ya. Range-nya di antara sekitar 372 sampai dengan 488 ya sideways-nya ya. Jadi Pak Sunar kira-kira untuk baca itu gimana kalau yang sudah punya? Yang sudah punya ya pasang aja trading stop-nya di sini ya. Di 416 dan stop loss-nya maksimum di level ini ya. 404 ya. Jadi kalau turun banyak 404 dan 416 lebih baik jual dulu ya. 416 dan 404 ya maksud saya ya. Lebih baik jual dulu. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, buy-nya kapan gitu ya atau di mana? Memang dia kecenderungan sideways ya. Tapi kalau saya lihat sih selama dia bertahan di atas 404 ya, dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 488 ya. Resistance sebelumnya di 488. Resistance ini sebenarnya cukup kuat ya. Dia kalau kita lihat dia turun ya dari awal April ya, dia turun dari 590 dia turun ke bawah ya. Dia belum berhasil bertahan di atasnya 488 ya. Sempat breakout ke atas 488 tapi dia turun lagi nggak lama lagi ya. Tapi kalau kali ini dia dalam 1-2 minggu ke depan kalau dia berhasil naik ke atas 488 sebenarnya dia cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Mulai kalau dia naik ke atas 450 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Naik ke atas 488 tambah lagi ya, buy up ya. Semoga dia breakout sampai dengan 590 ya target price-nya ya. Jadi 515 dan 545 itu untuk average up. 590 didapat dari mana Pak Sunar? Fibonacci retracement 61,8% ya. Memang kecenderungannya untuk baca dia masih lesu ya, sideways di bawah ya. Jadi
sideways di area bawah ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya, minim ya. Kita tunggu kalau dia naik lagi ke atas 450 buy, tapi jangan terlalu banyak, bertahap aja. Naik lagi ke atas 488 buy up. Target average berikutnya kurang lebih di sekitar area 590 ya, terdekannya Fibonacci retracement 61,8%. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil ke sana ya. Intinya selama dia bertahan di atas 404 ya, masih cukup bagus lah. Stop loss maksimum kalau mau tahan agak lama ya 374 ya, stop lossnya maksimum ya. Kalau turun banyak 374 ya lebih baik jual dulu ya, karena kemungkinan dia turun lagi nggak tahu kemana ya. Mungkin turunnya bisa dalam ya, bisa sampai ke bawah 200 ya, bisa aja ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 374 dan terus naik breakout ke atas 488. Tutup baca ya. Bank Capital Indonesia. Berikutnya untuk BIFIC ya. BIFIC ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya ya, mingguan ya. Jadi dia memang saya kotain ini sideways ya, masih tetap sama ya, belum berhasil keluar ya. Jadi tetap aja sabar, fokus dan disiplin. Tapi garis-garisnya ini sudah saya berikan ya. Jadi yang mau spekulasi buy and weakness saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi 161 ke atas tambah lagi, 169 ke atas tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Saran saya sebelumnya trailing stopnya di 178, 169 ya. Jadi kalau posisi sekarang masih belum pasang trailing stop, ya pasang aja di 169 dan 161. Ya, seperti itu ya. Kalau mau buy and weakness, ya tunggu lagi aja di sekitar area 146 sampai dengan 153 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 153, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 153 buy, naik lagi ke atas 161 buy, naik lagi ke atas 169 buy ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, pasang aja automatic order ya, nggak perlu terlalu pusing-pusing dilihatin terus ya. Jadi dia naik lagi ke atas 178, boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia naik lagi ke atas 185 tambah lagi ya, ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 195. Kalau dia berhasil breakout ke atas 195, target atas berikutnya adalah sekitar area 212 dan 238 ya. Itu untuk BIFIC ya. Memang volumenya dia nggak seberapa besar ya, jadi jangan terlalu banyak di BIFIC ya. Nanti kalau terlalu banyak ya risikonya nyangkut ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BNII ya. BNII ini dia masih cenderung sideways ya untuk Maybank ya. Kenapa Pak dibahas Pak Sunar? Ya di sini dia volumenya mulai naik ya. Dia membentuk ekor tinggi ke atas ya. Memang dia suka membentuk ekor ya, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan tanggal 30 Juni ya, dia membentuk ekor panjang ke atas. Ya. Kalau lihat dari patternnya dari akhir Juni, kemudian dia diangkat naik sampai kurang lebih pertengahan Juli ya. Ya mudah-mudahan aja ini di akhir Juli dia posisinya kurang lebih ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya deja vu ya. Kok sepertinya pernah terjadi ya. Ini dia pernah naik ke atasnya 350, kemudian turun lagi, tapi nggak lama lagi ya, mulai masuk awal bulan dia bertahap mulai naik ya. Ya bisa saja spekulasi buy ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di area 334 dan 328 ya. Itu yang sudah punya BNII. Kalau belum punya, saran saya kalau mau buy, tunggu kalau naik ke atas 350 buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 356 tambah lagi, naik lagi ke atas 360 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, 370 ya. Sebentar saya 370 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 370, dia kemungkinan besar akan mencapai target Fibonacci retracement 50% dan 38,2% ya. Targetnya ini semuanya sebelumnya saya tarik gambar Fibonacci retracement ya. Yang mudah-mudahan aja selama bertahan di atas 328 ya, dia masih ada peluang naik sampai paling enggak ya, terdekatnya ya 360, 384 dan 410 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja berhasil naik ya, kurang lebih cukup untuk Bank Maybank Indonesia ya. Berikutnya untuk BKSB, Bank QNB Indonesia ya. Ini adalah sentimen digitalisasi ya. Jadi di sini dia higher low, higher high dan higher close ya, candlenya ya. Jadi kalau weekly-nya dia lumayan bagus. Di sini volumenya naik tinggi ya.
Bentar. Oh, sebentar, sini kok agak lambat. Maaf, sedang terputus tadi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 136 ya, dan 185 di sini ya. Itu yang sudah punya ya. Kemudian kalau yang mau buy langsung boleh buy sekarang, nggak boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 196 dan 185. Tapi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 208, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 220, tambah lagi. Target price terdekatnya adalah di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini kurang lebih sekitar area 238 ya, swing high di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 220 tambah lagi, dia akan menguji untuk naik ke atas 244 ya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah diberikan ya. Naik ke atas 244, target price berikutnya 258, 276, 296 dan 318 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, masih ada kemungkinan naik ya. Memang kecenderungan masih sideways ya di range-nya yang saya kasih kotak ini ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bagus ya. Berikutnya untuk INPC ya. Jadi INPC di sini dia sebelumnya memang saya prediksi bentuk seperti mangkok ya, tapi belum berhasil ya. Kalau kita lihat di sini dia candlenya lumayan bagus mingguannya ya. Dia higher low, higher high dan higher close. Kemudian di sini kita lihat dia sudah mulai naik ke atas 174 ya untuk INPC. Jadi yang sudah punya silakan aja pasang trailing stopnya di, kalau 174 terlalu dekat ya, pasang aja trailing stopnya di area 168 dan di area 153 ya, 168 dan 153 yang sudah punya ya. Kalau mau buy boleh nggak pas ntar buy, karena dia masih kecenderungan sideways ya, tapi saya lihat dia ada peluang untuk bentuk bottoming ya, rounding bottom ya. Tapi di sini dia sebelumnya gagal ya, di sini sempat naik tapi dia gagal ya, turun lagi ya. Ya kadang-kadang memang kalau dia naik gini tapi gagal turun lagi ya, ada kemungkinan berikutnya berhasil ya, mudah-mudahan berhasil ya. Ini terutama bagi yang suka buy on weakness ya, seperti itu ya. Boleh buy sekarang Mas Sunar, boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 168 dan 153. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini ya, ini ada dua swing high ya, di sini di area 180 dan di area di sini ya 186. Jadi kalau naik lagi ke atas 180 mau tambah lagi boleh ya, naik lagi ke atas 186 tambah lagi boleh. Berikutnya tinggal ikutin garis-garisnya sudah saya berikan ya. Target price saya mudah-mudahan 218 dan 242 dikasih ya, minimal seperti itu ya. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 242 kemungkinan bisa dia berhasil breakout ke atas 262 ke atas ya. Ya mudah-mudahan aja ya. Ini terlihat dia seperti membentuk formasi besar double bottom di weekly-nya ya, gitu ya. Jadi double bottom itu bukan berarti dia pasti di bawah, enggak ya, kadang-kadang memang di atas ya. Ya terlihat seperti dia akan membentuk ya, tapi belum ya. Karena kalau chart pattern itu harus benar-benar terbentuk barusan kita ambil tindakan ya, seperti itu. Karena ini patternnya besar ya, kalau mau spekulasi buy sekarang ya boleh saja ya, buy-nya bertahap, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Belinya bertahap aja ya. Jadi mudah-mudahan sukses ya. Yang baru join jangan lupa subscribe dan like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa kasih saran atau kalau ada pertanyaan silahkan komen ya, seperti itu ya. Terima kasih, seperti biasanya salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya, amin.